Para pemirsa Pojok Sabda yang diberkati Tuhan, salam sehat dan berkah dalam. Dalam bacaan kedua di hari Minggu biasa yang ke-19, Santo Paulus mengatakan bahwa orang yang mempunyai iman yang dalam itu sebenarnya tidak terpisah dari Yesus. Apa artinya? Artinya Yesus tidak hanya hadir di salah satu tempat, tetapi bersatu dengan orang yang beriman. Sementara dalam Injil di hari Minggu itu juga, dari Matius bab 14 ayat 12 hingga 30, ayat 22 hingga 33, memberikan contoh orang yang tidak atau orang yang kurang percaya. Yakni bahwa orang yang kurang kuat imannya alami kebimbangan dan kebingungan bila sedang menghadapi persoalan. Di situ ada dua hal yang membuat bingung. Yang pertama, perahu para murid diterpa oleh ombak karena angin sakal. Dan itu di sana padahal Yesus tidak ada di sana. Kemudian yang kedua, ketika Yesus berdiri di pinggir danau, malah dikira hantu. Kemudian kendati pun Petrus sudah diberi tanda atau diberi bukti kalau dia itu Tuhan. Bahkan diperkenankan berjalan di atas air, tetapi karena Petrus masih tetap ragu-ragu, Petrus menjadi takut dan tenggelam. Maka iman yang teguh itulah syaratnya. Sebentar kita melihat peristiwa semacam itu dalam bacaan tadi. Ketika Yesus tiba-tiba muncul dan berjalan di atas air pada waktu malam hari, murid-murid yang sedang di dalam perahu terkejut setengah mati. Mereka berpikir bahwa itu adalah hantu. Tetapi ketika tahu bahwa itu adalah Yesus, mereka sangat senang. Maka Petrus pun minta agar dia sanggup berjalan di atas air. Yesus mengabulkan permohonannya, namun karena ragu-ragu atau kurang percaya, dia jatuh terbenam ke dalam air danau. Petrus pun berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Bagaimana sikap Yesus? Ketika Petrus mau tenggelam, Yesus tidak mengatakan, "Siapa suruh ragu-ragu? Siapa suruh tidak percaya?" Yesus tidak berkata demikian. Tetapi segera Yesus mengulurkan tangan, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yesus tidak masa bodoh terhadap kesulitan Petrus. Yesus mula-mula mengulurkan tangan, memegang Petrus. Artinya, Yesus mula-mula memberikan bantuan. Sesudah itu, baru memberi nasihat dan kekuatan. Inilah cara Yesus ketika dia menghadapi orang yang gagal, orang yang jatuh, atau orang yang mengalami kesulitan. Para pemirsa Pojok Sabda yang diberkati Tuhan, sekarang bagaimana mewujudkan iman kepada Yesus kendati pun sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan atau yang membuat bingung? Ada beberapa hal yang saya sebut. Yang pertama, tetap berdoa dan mempersembahkan semua penderitaan dan kesedihan. Sebab hanya dengan berdoa yang mewujudkan iman kepada Kristus, apa yang kelihatan mustahil tidak mungkin bisa terjadi. Ini yang mesti menjadi keyakinan kita. Yang kedua, tetap menjalankan pekerjaan yang wajar dan halal, dan tidak keburu lari kepada kepercayaan lain atau ilmu. Sebab belum tentu jalan pintas tadi membawa kebahagiaan, bahkan sering membawa kekecewaan. Dan yang ketiga, kalau memohon kepada Tuhan dalam keadaan yang sedang membuat bingung, yang perlu dimohon agar Tuhan Yesus bersatu dengan kita. Supaya dengan mengalami persatuan dengannya, kita akan menjadi lebih berani dan lebih kuat menghadapi keadaan yang membuat bingung tadi. Yang keempat, yang terakhir,
bisa minta nasihat atau pertolongan orang lain, terutama yang seiman. Di samping untuk membangun sikap rendah hati, juga untuk memperlihatkan kalau kita mau menganggap kalau orang lain itu juga diberikan oleh Allah untuk teman-teman dalam perjalanan. Para pemirsa, pada sabda yang diberkati Tuhan, terus apa yang hendak kita lakukan pada minggu ini? Baik, pada kesempatan ini kita berdoa, memohon agar dikaruniai iman yang teguh, yang pertama. Kemudian yang kedua, menghadapi situasi keprihatinan pandemi COVID-19. Kita bisa belajar bagaimana bersikap pada Yesus, bersikap seperti Yesus, tidak menyalahkan, tidak marah lebih dulu, tetapi mengulurkan tangan. Bagaimana kita mengulurkan tangan? Saya rasa yang sangat tepat adalah ketika kita dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga ditopang dengan pola hidup yang sehat dan bersih. Semoga iman kita diteguhkan dan semoga kita mempunyai kepedulian atas keprihatinan ini dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Salam sehat dan berkah dalam.